Marcus Rashford dari Old Trafford ke Camp Nou. Sebuah kepindahan yang tak terbayangkan beberapa tahun lalu kini jadi kenyataan. Barcelona yang tengah bangkit dari badai krisis keuangan justru berhasil mendatangkan pemain bintang asal Inggris. Tapi, apakah ini keputusan jitu? Atau justru ancaman buat para pemain Barcelona seperti Rafinha dan Lewandowski? Mari kita bahas semuanya secara mendalam. Kepindahan Rashford ini bukan sekadar transfer biasa. Barcelona sebenarnya membidik Nico Williams dan Luis Diaz, tapi harga mereka terlalu tinggi dan mahal. Akhirnya, manajemen Barcelona bergerak cepat dan mengambil pilihan Plan C. Pilihan itu tertuju ke Marcus Rashford. Sebuah opsi yang sempat diragukan, namun pada akhirnya dianggap paling masuk akal karena satu alasan realistis, menghemat anggaran. Barcelona dapat pemain bintang dengan harga pinjaman murah dan opsi beli yang relatif ringan. Barcelona meminjam Rashford dari Manchester United untuk 1 musim. Mereka menanggung gajinya sekitar 14 juta euro per musim, namun Rashford setuju untuk dipotong 15% demi menyesuaikan aturan di La Liga. Jika semuanya berjalan lancar, Barcelona bisa mempermanenkannya di musim depan dengan harga 30-35 juta euro saja. Angka yang sangat murah untuk pemain dengan pengalaman lebih dari 250 laga Premier League dan lebih dari 50 caps bersama timnas Inggris. Langkah ini jelas cerdas dari segi finansial. Tapi, bagaimana dari segi taktik? Marcus Rashford adalah pemain yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai winger kiri, second striker, bahkan striker utama. Dengan skema serangan cepat, Rashford punya keunggulan, kecepatan, power, dan tembakan langsung ke gawang. Di tangan Hansi Flick, yang dikenal menyukai pressing cepat dan vertical play, Rashford bisa jadi senjata rahasia. Tapi, masalahnya, posisi itu juga dihuni oleh para bintang lain, yaitu si Rafinha dan Lewandowski. Mungkin Lamine Yamal tidak akan tersentuh. Menurut laporan, Yamal kecewa berat karena manajemen tak memilih rekan duet impiannya, Nico Williams. Kehadiran Rashford mengancam Rafinha, pemain asal Brazil ini di musim kemarin menjadi nyawa tim di sisi kiri, namun Rashford bisa saja mencuri menit bermain darinya. Dan bahkan Lewandowski pun tak aman. Rashford bisa dimainkan sebagai false nine di laga tertentu. Jadi, apakah ini akan menciptakan kompetisi sehat atau konflik dalam ruang ganti? Namun setelah dilihat ke belakang, di musim lalu performanya menurun drastis di Manchester United dan bahkan sempat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu. Apakah dia cukup konsisten untuk jadi pemain kunci Barcelona atau justru hanya pelengkap skuad saja? Meski sudah diumumkan secara resmi, Rashford belum tentu bisa langsung bermain. Barcelona masih kesulitan mendaftarkan pemain karena aturan financial fair play di La Liga. Mereka harus melepas beberapa pemain dulu agar Rashford bisa debut di La Liga. Ini adalah awal baru bagi dirinya setelah masa sulit di Inggris. Dia ingin berkembang, menemukan kembali rasa haus akan gol, dan kembali jadi salah satu winger terbaik dunia. Barcelona bisa jadi panggung perfect Rashford, tapi hanya jika dia sanggup bersaing dan memberi dampak nyata. Kita bisa melihat transfer ini dari dua sisi. Di satu sisi, ini langkah cerdas yang hemat budget dan membawa opsi fleksibel bagi Hansi Flick. Di sisi lain, ini berisiko memicu ketegangan internal jika ekspektasi tak terpenuhi. Kalau kamu fans Barcelona, bagaimana menurutmu transfer ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Apakah ini langkah tepat atau justru keputusan blunder manajemen Barcelona?